PT Bukit Asam Tbk menyiapkan belanja modal hingga 5 triliun rupiah untuk proyek angkutan batu bara Tanjung Enim Keramasan. Hingga saat ini pengeluaran sudah mencapai 1,5 triliun rupiah dan masih ada sekitar 3 triliun rupiah yang akan dialokasikan sampai pertengahan tahun 2026. Meski demikian, pihak perseroan menegaskan belum ada rencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu dekat. PT Bukit Asam Tbk tengah mempercepat proyek angkutan batu bara Tanjung Enim Keramasan. Perseroan menyiapkan belanja modal hingga 5 triliun rupiah dengan target operasi komersial pada kuartal 2 2026. Hingga Juni 2025, produksi dan angkutan batu bara PTBA terus mengalami kenaikan signifikan. PT Bukit Asam Tbk menyiapkan belanja modal hingga 5 triliun rupiah untuk proyek angkutan batu bara Tanjung Enim Keramasan. Hingga saat ini pengeluaran sudah mencapai 1,5 triliun rupiah dan masih ada sekitar 3 triliun rupiah yang akan dialokasikan sampai pertengahan tahun 2026. Proses pembangunan jalur angkutan batu bara ini telah mencapai 50%. Targetnya proyek ini akan mulai beroperasi komersial pada kuartal 2 tahun 2026. Pembangunan proyek ini melibatkan kerjasama PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Api Logistik. Jalur tersebut akan mendukung distribusi batu bara langsung menuju Stokpil. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Una Lindasari menegaskan strategi pendanaan perseroan dilakukan dengan skala prioritas. Investasi hanya dipertahankan untuk proyek yang bersifat penting dan mendesak. Hingga Juni 2025, volume angkutan batu bara PTBA naik 9%. Menjadi 19,27 juta ton dari sebelumnya 17,7 juta ton. Sementara volume produksi batu bara mencapai 21,73 juta ton atau meningkat 16% berkat optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik. Tim Liputan IDX. Pemirsa, harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk terkoreksi hingga hampir 19% sepanjang tahun ini. Meski begitu, pihak perseroan memastikan belum memiliki rencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu dekat. Perseroan menegaskan fundamental tetap solid serta menjaga kinerja positif di tengah volatilitas pasar. Harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk emiten berkode saham BBCA terkoreksi hampir 19% sepanjang tahun berjalan. Meski demikian, pihak perseroan menegaskan belum ada rencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback dalam waktu dekat. SVP Investor Relations BCA, Rudi Widiharjo mengungkapkan, buyback terakhir dilakukan pada Maret 2025 saat pasar saham mengalami koreksi tajam. Rudi menegaskan saat ini keputusan disesuaikan dengan mekanisme pasar dan belum ada rencana untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat. Senada dengan itu, Corporate Sekretari BCA Iketut Alam Wang Sawijaya menjelaskan tekanan jual saham BBCA utamanya berasal dari investor asing. Namun kondisi ini diimbangi oleh meningkatnya partisipasi investor domestik yang meningkat hingga sekitar 409.000 investor retail. Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasi menegaskan fundamental perseroan tetap terjaga. Hingga Juni 2025, NPL berada di level 2,2%, loan at risk sebesar 5,7%, NPL coverage 167% dan large coverage 68%. Kondisi ini menunjukkan risiko kredit masih terkontrol dengan baik. Kami menyadari bahwa kondisi pasar tahun ini masih sangat volatile. Meskipun bursa sempat mencatat kenaikan kemarin, dinamika di pasar tetap berlangsung dengan adanya tekanan jual dari investor asing. Namun demikian, secara fundamental, kinerja BCA ini sejauh ini tetap solid. Neraca keuangan tetap terjaga dengan baik, likuiditas dan aspek permodalan berada pada tingkat yang sangat-sangat memadai. Kualitas aset juga seperti yang tadi kita sampaikan tetap terkendali, terjaga dengan baik, sehat, dan juga profitabilitas ini terus tercatat pertumbuhannya positif. Kinerja keuangan juga terus tumbuh positif. Pada paruh pertama 2025, BCA membukukan kredit 999 triliun rupiah atau naik 12,9% year on year. Dana pihak ketiga tercatat di 1.190 triliun rupiah, tumbuh 5,7% year on year. Laba BBCA pun meningkat 8% year on year, menjadi 29 triliun rupiah didukung pertumbuhan pendapatan bunga dan non-bunga.
Selain itu, BCA terus memperkuat digitalisasi melalui aplikasi My BCA yang kini terintegrasi dengan BCA Sekuritas dan Welma. Sementara itu, perseroan juga berkomitmen menjaga rasio dividen payout di level 68%, dengan catatan dividen interim yang terus mengalami peningkatan secara historis. Tim Liputan IDX Indo. Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM menegaskan komitmen untuk terus membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Manajemen menyebut langkah ini merupakan bentuk konsistensi perusahaan dalam memberikan nilai tambah meskipun kinerja laba mengalami tekanan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau BJTM menegaskan komitmen untuk terus membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Direktur Bisnis Menengah Korporasi dan Jaringan Bank Jatim, Arif Suhirman menjelaskan bahwa penetapan dividen merupakan kewenangan penuh pemegang saham, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pengendali. Namun secara tren, Bank Jatim senantiasa menyalurkan dividen setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi kepada investor. Ia juga menegaskan dividen payout ratio atau DPR dipatok di kisaran 50% dari laba bersih sebagai panduan bagi pemegang saham minoritas. Dalam RPST Mei 2025, Bank Jatim menetapkan dividen tunai sebesar Rp821,5 miliar atau Rp54,17 per saham. Jumlah ini mencerminkan payout ratio 64,12% dari laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp1,8 triliun. Rasio tersebut naik dibandingkan tahun buku sebelumnya meskipun laba bersih mengalami penurunan secara tahunan. Adapun konsistensi pembagian dividen menjadikan Bank Jatim dikenal sebagai salah satu emiten yang royal di pasar modal. Manajemen menilai tren kenaikan nominal dividen per saham mencerminkan komitmen perseroan terhadap pemegang saham. Hal ini juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor di tengah fluktuasi kinerja keuangan perusahaan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama pemirsa, di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup menguat 1,04%, di mana IHSG mencapai level 7.828,66. IHSG tadi pagi dibuka di level 7.819, sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.854. Adapun 375 saham mengalami penguatan, 237 saham mengalami penurunan dan 191 saham stagnan atau tidak bergerak. Saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada BBRI mengalami penguatan di 1,47%, BRPT mengalami penguatan di 2,22%, Antam mengalami penguatan di 2,36%, dan PTRO mengalami penguatan di 4,03%. Sementara untuk top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam antara lain SMIL mengalami penurunan 4,62%, Koin mengalami penurunan 5,31%, WIRG mengalami penurunan 1,66% dan OASA mengalami penurunan 6,43%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami penguatan 2,63%, begitu juga dengan barang baku dan energi sama-sama mengalami penguatan di 1,89% dan 1,46%, sementara kesehatan mengalami penurunan di 0,13%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di IDX Precision Closing.